Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nyoman Satwika. Di sini akan memberikan materi mengenai komplikasi akut hiperglikemia. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu yang pertama, apa saja komplikasi akut akibat hiperglikemia. Kemudian yang kedua, bagaimana diagnosis komplikasi akut akibat hiperglikemia. Dan yang ketiga, bagaimana tata laksananya. Jadi, komplikasi akut akibat hiperglikemia atau biasa kita sebut dengan krisis hiperglikemia itu ada dua, yaitu diabetic ketoacidosis atau bisa disingkat dengan DKA dan hyperglycemic hyperosmolar state atau bisa disingkat dengan HHS. Ini merupakan bentuk komplikasi metabolik akut yang serius dari diabetes. Baik DKA maupun HHS ditandai dengan insulinopeni, dehidrasi, dan hiperglikemia berat. Secara klinis, DKA dan HHS ini berbeda dari tingkat keparahan dehidrasinya, ada atau tidaknya ketosis, serta tingkat asidosis metabolik. Di sini adalah perbedaan dari DKA dan HS. Pada DKA, sekitar 2/3% pasien dewasa dengan DKA memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 1. Jadi, DKA ini memang sering terjadi pada diabetes mellitus tipe 1, namun tidak eksklusif pada diabetes mellitus tipe 1. Dan lebih sering terjadi pada pasien muda. Untuk tingkat kematiannya sendiri di bawah 1%, dan juga bisa terjadi pada diabetes mellitus tipe 2, yang biasa kita sebut sebagai ketosis prone diabetes mellitus tipe 2. Untuk HS sendiri, hampir 90% pasien HS memiliki diabetes mellitus tipe 2, dan kebanyakan terjadi pada usia lanjut. Untuk tingkat kematiannya sendiri sekitar 20%, lebih tinggi dari DKA. Dan untuk HS sendiri dapat terjadi bersamaan dengan DKA. Jadi, kondisi hiperglikemia yang berat itu bisa disebabkan akibat peningkatan dari produksi glukosa atau gluconeogenesis pada pasien diabetes, yang disertai dengan penurunan utilisasi glukosa dan peningkatan glikogenolisis. Nah, di sini sebenarnya semua ada pada satu spektrum yang sama. Namun, jika terjadi defisiensi absolut dari insulin, maka yang terjadi adalah peningkatan proses lipolisis, di mana lipolisis yang meningkat akan meningkatkan aliran free fatty acid menuju liver, di mana terjadi proses pembentukan badan keton atau ketogenesis. Seperti yang kita ketahui, ketogenesis atau badan keton memiliki sifat yang asam. Apabila terakumulasi dalam bentuk yang banyak, maka akan terjadi ketoasidosis. Dan ini merupakan spektrum diabetik ketoasidosis dari hiperglikemia yang ekstrim. Namun apabila insulin defisiensinya hanya relatif saja, maka tetap terjadi kondisi hiperglikemia, namun tidak terjadi kondisi ketogenesis. Yang mana pada kondisi hiperglikemia ini terjadi peningkatan osmotic diuresis, jadi akan terjadi peningkatan glukosuria, di mana nanti akan menimbulkan kondisi dehidrasi, dan ini biasanya disertai dengan kurangnya asupan cairan pada pasien, sehingga terjadi kondisi hiperosmolar. Nah, ini masuk ke dalam spektrum HHS. Dan untuk faktor presipitasi serta manifestasi klinis, untuk DKA sendiri, faktor presipitasinya adalah adanya infeksi, kemudian stres, ketidakpatuhan terhadap terapi, adanya pankreatitis, kondisi stroke, kemudian penyalahgunaan alkohol, adanya infark miokard, adanya trauma, dan beberapa obat-obatan yang diketahui, yaitu adanya penggunaan kortikosteroid, tiazid, beberapa antipsikotik, dan penggunaan obat-obatan diabetes seperti SGLT2 inhibitor. Untuk faktor presipitasi pada HHS, kita ketahui infeksi juga sama, yang tersering ada UTI dan pneumonia. Kemudian kondisi-kondisi di mana terjadi rentan dehidrasi, umumnya pada usia lanjut. Kemudian adanya stroke, infark miokard, pankreatitis, dan beberapa obat-obatan seperti kortikosteroid dan penyekat beta. Untuk manifestasi klinis dari DKA sendiri, biasanya terjadi dalam onset yang cepat, dalam 24 jam. Ada keluhan mual muntah,
haus, kemudian sakit perut, sesak napas, atau nafas cepat dan dalam, atau biasa kita sebut pola nafas Kussmaul, dan mungkin kesadaran yang bervariasi tergantung dari derajat beratnya DKA itu sendiri. Untuk yang khas pada DKA itu adalah adanya sakit perut dan pola nafas yang Kussmaul. Untuk manifestasi klinis dari HS sendiri, adanya riwayat poliuria atau sering kencing selama beberapa minggu sehingga terjadi dehidrasi. Kemudian penurunan berat badan, asupan cairan yang menimbulkan kondisi hipotensi, dehidrasi, serta yang terakhir adalah adanya peningkatan osmolitas dari darah pasien tersebut. Untuk kriteria diagnosis sendiri dari DKA dan HHS, di sini kita bisa lihat beberapa parameter. Di antaranya adalah keasaman atau pH dari arteri, kemudian adanya serum bikarbonat, ada atau tidaknya keton pada urin dan serum, kemudian osmolitas, kemudian kesenjangan anion atau anion gap, kemudian status mental dari pasien. Yang bisa kita evaluasi secara awal yaitu status mental, di mana pada HS ini status mentalnya cenderung lebih berat daripada KAD. Jadi bisa didapatkan stupor atau koma. Sedangkan pada KAD tergantung dari derajatnya, seperti yang dijelaskan di awal. Pada DKA yang ringan, itu pasien masih terjaga. Namun untuk yang sedang dan berat, mulai adanya penurunan kesadaran. Untuk keasaman darah, tingkat keasaman darah atau pH-nya, ini pada diabetik ketoasidosis, ini tentu pH-nya lebih rendah dibandingkan dengan yang HS. Pada DKA yang ringan, itu berkisar antara 7,25 sampai 7,3, yang sedang 7 sampai 7,24, yang berat bisa sampai di bawah 7. Kemudian juga serum bikarbonatnya, semakin berat juga semakin rendah, bisa kita lihat di sini. Kemudian yang bedakan lagi untuk keton serum dan keton urinnya ini positif kuat. Jadi didapatkan positif keton di kasus DKA. Kemudian osmolitasnya tentu pada DKA bervariasi, namun pada kasus HS ini osmolitasnya tentu tinggi, lebih dari 320. Kemudian adanya kesenjangan anion, ya ini juga meningkat pada kasus DKA, namun bervariasi pada kasus HS. Lalu bagaimana kita menata kesana kasus hiperglikemia krisis ini? Pada prinsipnya, DKA dan HS ini memiliki prinsip yang sama. Setiap institusi memiliki kecenderungan masing-masing, sehingga di sini yang saya jelaskan adalah prinsipnya saja. Jadi ada 4 prinsip dalam menata laksana kasus hiperglikemia krisis. Yang pertama adalah terapi cairan, yang kedua adalah koreksi dari kalium, yang ketiga adalah pemberian insulin, kemudian yang keempat adalah koreksi bikarbonat. Untuk terapi cairan sendiri, pemberiannya bisa menggunakan cairan isotonis dengan NaCl 0,9%. Kemudian, seberapa lama kita memberikan cairan? Sebaiknya kita bisa mengkoreksi kebutuhan cairan pasien atau defisit cairan pada pasien dalam waktu 24 jam pertama. Kemudian seberapa cepat kita memberikan cairan tergantung dari klinis pasien. Apabila hipovolemi berat, kita bisa memberikannya 1-2 liter dalam waktu 1 jam, 1 jam pertama. Namun, jika pasien euvolemi tidak perlu memberikan terlalu cepat. Untuk koreksi kalium sendiri, kita bisa berikan KCl dalam 1 liter cairan infus, yang dengan menjaga kadar kalium dalam batas 3,3 sampai 5,3. Bila di bawah 3,3, kita bisa berikan kecepatan dengan lebih cepat, jadi 20-40 meg per jam. Namun jika kaliumnya lebih tinggi dari 5,3, kita bisa tunda pemberian KCl. Kemudian untuk pemberian insulin sendiri, target yang kita ingin capai pada kasus DKA yaitu adalah antara 150 sampai 200, dan untuk kasus HS adalah 200 sampai 300. Jadi tidak sama. Kemudian ada 2 regimen yang bisa kita pilih untuk pemberian insulin. Yang pertama adalah kita bisa berikan insulin IV continue dengan dosis 0,14 unit per kilogram berat badan per jam. Untuk regimen 1 ini kita tidak perlu memberikan insulin bolus. Namun untuk regimen yang kedua,
maka kita harus memberikan insulin bolus dulu di awal, yaitu sebanyak 0,1 unit per kilogram berat badan, dilanjutkan dengan pemberian insulin IV kontinu dengan dosis 0,1 unit per kilogram berat badan per jam. Kemudian yang keempat adalah koreksi bikarbonat. Untuk koreksi bikarbonat ini terbatas pada asidosis metabolik berat, yaitu pH-nya kurang dari 6,9. Untuk pH kurang dari 0,9 bisa kita berikan 100 mg natrium bikarbonat dalam 400 ml cairan infus atau bisa air steril atau WFI, water for injection, dan habis dalam waktu 2 jam. Jika pH-nya ditemukan di atas itu, maka kita tidak perlu memberikan terapi bikarbonat. Berikut adalah sumber pustaka yang saya gunakan dalam presentasi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.